Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kita bertemu kembali di pembelajaran matematika ini di bulan Februari. Perlu saya ingatkan kembali bahwa di semester genap ini kalian hanya belajarnya mungkin sampai Maret atau April. Ini sudah Februari. Setelah ini kalian akan menjalani bermacam-macam ujian. Ada ujian praktek dan ada ujian sekolah. Karena UNAS sudah tidak ada, maka nanti kelulusan berdasarkan nilai rapot yang dihitung rata mulai semester 1 sampai semester 6. Terus nanti ditambah dengan nilai ujian sekolah. Ujian sekolah itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ujian sekolah berbasis praktek dan ujian sekolah berbasis tulis. Karena ini pembelajaran dalam bentuk daring, nanti ujiannya dalam bentuk daring juga. Atau ujian secara online. Jadi untuk anak-anak yang tugasnya belum terselesaikan, segera diselesaikan, karena itu nanti akan berpengaruh di nilai rapot kalian. Nah, nilai rapot itu yang akan menjadi salah satu penentu nilai akhir sampean di kelas 9. Nanti yang masuk nilai ijazah itu nilai rata semester 1 ditambah nilai semester 1 sampai semester 6 ditambah dengan nilai ujialisasi tersendiri. Ini hanya pembuka saja, kalian sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah. Untuk minggu depan, tanggal 15 Februari, akan diadakan tryout ujian sekolah secara daring. Jadi, mulai persiapkan dari sekarang. Akan ada pengumuman nanti dari saya atau Bu Hajar berkenaan dengan tryout ujian sekolah. Ya, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah selesai di kesebangunan dan kongruen. Sekarang yang kita pelajari adalah bangun ruang sisi lengkung. Ini materi bab akhir ya di kelas 9. Bangun ruang sisi lengkung. Berarti bangun ruang itu mengandung atau sisi-sisinya ada yang berbentuk sisi lengkung. Yang akan kita pelajari ini nanti ada 3 bangun ruang sisi lengkung. Pertama tabung, kedua kerucut, dan ketiga bola. Di sekitar kita ada banyak sekali benda-benda yang merupakan bangun ruang sisi lengkung. Ya. Kalau misalkan dari gambar ini diperhatikan, ini ada vas bunga. Vas bunga ini bentuknya seperti tabung, tapi atas dan bawahnya alasnya tidak sama. Jadi ini mungkin seperti kerucut yang terpancung. Begitu juga dengan ini kap lampu. Ini juga kerucut terpancung ya. Ini kalau dituliskan nanti berbentuk kerucut karena alas dan ini bagian atasnya tidak sama. Kalau tabung itu kan lurus ya. Tabung itu contohnya seperti pipa, kaleng biskuit. Tuh. Terus kalau yang bawah ini karpet ini kira-kira bangun ruang atau bangun datar ya? Oke, bangun datar. Nih, kalau bangun ruang itu contohnya bola 3 dimensi. Kalau ini bangun datar. Kalau yang ini gambar replika-replika itu apa itu box buku. Ini kan berbentuk
tabung ya, biasanya yang untuk sendernya buku-buku itu. Oke, kita lanjutkan untuk pembukaannya. Yang pertama kita bahas tentang tabung. Di sekeliling kita ada banyak sekali benda yang bentuknya seperti tabung, misalkan kaleng biskuit atau kaleng susu, pipa itu ya. Tabung ini kalau diperhatikan ini bentuk tabung. Kita bahas tabung dulu. Tabung itu unsur-unsurnya yaitu satu. Unsurnya itu ada 2. Ini terdiri dari alas, alas yang bawah ya. Alas berbentuk lingkaran dan tutup berbentuk lingkaran. Sedangkan yang sebagai sisi lengkungnya itu berbentuk persegi panjang. Kalau kalian perhatikan di kaleng biskuit atau kaleng susu Indomilk yang ada kemasannya, misalkan ada tulisan susu kaleng yang creamer itu kan ada kemasannya ya. Kalau kemasannya dibuka itu membentuk persegi panjang selimutnya, sedangkan ini lingkaran merah atas dan bawah ini sebagai alas dan tutup. Jadi tabung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 alas berbentuk lingkaran, 1 tutup tabung berbentuk lingkaran, dan 1 persegi panjang atau yang dinamakan selimut tabung ini berbentuk persegi panjang. Sekarang yang kita bahas pertama adalah luas permukaan. Sejatinya luas permukaan itu adalah menjumlahkan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Menjumlahkan semua ini ya, diperhatikan jumlahan semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Yang dinamakan jaring-jaring tabung itu yang ini. Jaring-jaring tabung terdiri dari, saya ulangi lagi, alas, tutup, dan selimut. Selimutnya berbentuk persegi panjang. Ini bentuk tabungnya ya. Ini alas, yang atas tutup, dan yang sebagai sisi lengkungnya adalah selimut. Sedangkan unsur-unsur tabung, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka dia mempunyai radius jari-jari. Sedangkan jarak antara alas dengan tutup itu dinamakan tinggi, ya. Tuh. Ini sebagai tinggi, ini dan R, ini juga R, nanti diameternya di sini. Luas jaring-jaring tabung 2 kali luas lingkaran. Ini lingkarannya kan sama ya, tabung itu kan lurus. 2 kali luas lingkaran dari alas dan lingkaran dari tutup tabung ditambah luas A, B, C, D. Oke. Sama dengan luas lingkaran itu pi R kuadrat. Karena 2, maka 2 pi R kuadrat ditambah AB kali BC. Ini kan persegi panjang ya. Ditambah luas AB kali BC. Luas ABCD ini persegi panjang, maka kan alas kali tinggi. Perlu diingat bahwa luas ABCD itu adalah keliling dari lingkaran. Ya, yang diulangi lagi, 2 kali luas lingkaran ditambah luas ABCD. Luas lingkarannya pi R kuadrat ditambah luas ABCD AB kali BC. 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R AB. AB ini kan keliling lingkaran. Sedangkan BC ini adalah tinggi tabung. Jadi kalau disederhanakan, ini ada unsur 2 dikeluarkan, ada pi, ada R, maka
Ini yang ini ya, ini sebagai rumus luas permukaan tabung. Nanti biasanya di soal itu ada luas permukaan tabung tanpa tutup. Kalau tanpa tutup berarti satu lingkaran ditambah luas selimut. Kalau ini luas lingkaran penuh, ada alas dan ada tutup. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar tabung hijau. Yang diketahui ini R sebesar 3 cm ini sebagai jari-jari ya, R, sedangkan 7 ini tingginya. Oke. Hitunglah luas permukaan tabung. Kita ingat dulu, luas permukaan tabung tadi apa rumusnya? Oke. 2πr kuadrat kali R ditambah T. T kita tinggal memasukkan, nanti kita hitung dalam bentuk pi aja ya. Pi-nya kita biarkan dalam bentuk pi. Oke. Luas permukaan tabung 2πr kali R ditambah T. Kalau ada perkalian seperti ini bentuk campuran, berarti ini nanti yang dalam kurung kita kerjakan dahulu. 2pi kali R-nya 3 dikali 3 ditambah 7, R-nya 3, T-nya 7. 2 kali 3, 6, 6 kali 10, 60. Jadi luasnya 60 pi. Ya, 60 pi. Oke. Selanjutnya yang kedua, kerucut. Kerucut itu tumpeng ya. Kalau kalian itu seperti tumpeng, itu salah satu bentuk kerucut. Contong, konnya es krim, itu juga salah satu bentuk kerucut. Kita perhatikan ini, saya tulis lengkap aja ya. Luas permukaan kerucut. Kerucut itu unsur-unsurnya terdiri dari alas berbentuk lingkaran dan satu selimut. Selimutnya ini berbentuk seperti ini ya. Kerucut itu ada jari-jari atau diameter. Ini jari-jarinya, R-nya, sedangkan tinggi itu ditarik dari puncak kerucut sampai ke titik O. Titik O ini tengah-tengah atau titik pusat dari lingkaran, titik pusat dari alas. Sedangkan S-nya ini sebagai garis pelukis. Ini ya, ada S garis pelukis. Garis pelukis itu apa? Kerucut, kalau kita perhatikan konnya es krim, kan bentuk bangun ruang ya. Sebenarnya di bangun ruang itu kan tidak ada garis, itu kan bentuk lengkung. Tapi kalau kita wujudkan dalam bentuk gambar itu kan ada garis bantu. Nah, itu yang dinamakan garis pelukis, lambangnya S. Diperhatikan segitiga TOA, ini segitiga siku-siku di titik O. Ini berlaku hukum Pythagoras. S kuadrat, garis miringnya ini kan S ya. Peneksusi tegaknya OA dan OT. Di S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S-nya garis pelukis, T-nya tinggi, dan R jari-jari alas. Luas permukaan kerucut itu ekuivalen dengan jumlahan seluruh luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut itu ada dua bagian ya, alas berbentuk lingkaran dan luas juring atau selimut. Alasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya pi R kuadrat, sedangkan luas juring ABC luasnya pi RS. Pi R jari-jari, S garis pelukis. Ini kalau disederhanakan ada unsur pi dan R, kita keluarkan pi R kali R ditambah S. Oke ya.
Ini S-nya diterjemahkan jadi ini ya. Akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini diperhatikan S itu diperhatikan dari gambar ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau mencari S saja berarti akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Soal hitunglah luas permukaan kerucut di bawah ini. Ini yang diketahui tinggi kerucut sama dengan 15, sedangkan 16 ini sebagai diameter. Ini diameternya sama dengan 16, berarti jari-jarinya 8. Diameter itu garis tengah. Sedangkan jari-jari kan setengah dari diameter, tingginya 15. Rumusnya tadi pi R kali R ditambah S. Oke. Karena S-nya ini belum diketahui, maka kita cari dulu S-nya. S kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sama dengan ini kalau sudah diakar sama dengan 17. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan pi R kali R ditambah S. R-nya 8, S-nya 17, 8 ditambah 17, 25, 25 kali 8, 200 pi. Kita lanjutkan. Ini bangun ruang yang ketiga adalah bola. Bola itu ada yang bola pejal, ada yang bola berongga. Kalau bola berongga itu contohnya bola plastik. Tengah-tengahnya udara. Ya, tidak ada tidak ada isinya berongga. Sedangkan bola pejal itu contohnya lembing itu loh, yang digunakan untuk lempar lembing. Bola yang dari besi itu pejal namanya ya, bola yang pejal, bola yang mempunyai volume penuh, tidak berongga, tengahnya ada isinya. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama. Ini sebenarnya ada praktikumnya ini ya, untuk bangun ruang sisi lengkung itu. Kalau misalkan kita belajar secara offline tatap muka, biasanya anak-anak melakukan percobaan membuktikan bahwa luas bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Nanti di pertemuan selanjutnya kita buat praktek ya, nanti kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Oke, kita lanjutkan lah. Ini luas bola sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, ini bola ya. Bola itu hanya unsurnya satu unsur R saja. Oke. Contoh soal luas bola. Hitunglah luas permukaan bola di bawah ini. Diketahui ini diameternya sama dengan 10. Berarti jari-jarinya diketahui sama dengan 5. Diameter jari-jari itu setengah dari diameter. Luas permukaan bola rumusnya 4 pi R kuadrat. Sudah diketahui R sama dengan 5, kita masukkan 4 kali pi kali R kuadrat. R kuadrat berarti 5 kuadrat, 5 kuadrat 25, 25 kali 4 sama dengan 100. Oke anak-anak, itu pembelajaran atau juga japri ke WA saya ya. Hitunglah luas permukaan bangun. Kemudian kalian kirim jawaban kalian di
Google Classroom atau WA saya. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran kali ini, saya akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca. Alhamdulillah, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa 3M. Memakai masker, sering mencuci tangan, dan social distancing, menjaga jarak. Masih ada lagi sebenarnya, jauhi kerumunan ya, jauhi kerumunan orang banyak. Dan yang kelima adalah membatasi kegiatan di luar rumah. Jadi tetap safe tinggal di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.